Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih. Disuruh ngurus hutan, malah menghabisi hutan. Disuruh ngurus laut, malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal. Amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju. Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia. Kasih perempuan hijau matanya. Kalau begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu. Pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Itulah kandidat capres kita. Hasil survei A, B, C, D, E, F, G. Semua belum tentu bisa berlaga. Kita tunggu Jokowi dukung siapa? Ayo semuanya. Yang manis namanya Mas Anies, yang tegar namanya Mas Ganjar, legowo pasti Pak Prabowo. Jangan lupa bangga sama Erlangga. Kemanusiaan itu sebetulnya adalah kemampuan untuk mengolah fiksi. Nah bahayanya kalau kita bilang fiksi itu, kita membayangkan orang akan marah tuh. Lu solusinya apa? Solusinya kita perlu solusi yang hari ini. Oh enggak, solusinya itu ada di dalam kemampuan Anda untuk berpikir abstrak. Itu pentingnya intelektualitas mendahului elektabilitas. Bayangan lo nih era pasca COVID gimana? Ada banyak skenario, ada yang pesimis, ada yang optimis. Ada yang merasa bahwa setelah COVID muncul kembali ide humanism. Siap. Atau post-humanism itu, sehingga soal-soal yang menyangkut solidaritas seolah-olah akan pulih lagi. Tapi orang nggak hitung bahwa secara sosial memang ada upaya untuk reinventing our humanity, solidarity itu. Tapi kalau kita lihat skala kemungkinan ekonomi bertumbuh, itu pasti akan terjadi uneven growth gitu, ketimpangan. Karena ada yang pasti akan lari lebih cepat itu. Ada yang merasa bahwa oke, ekonomi bisa diubah formatnya, bukan lagi growth tapi pergi pada degrowth itu, dengan asumsi kesosialan manusia mendahului pertumbuhan ekonomi. Tapi itu lagi-lagi adalah skenario. Kita mungkin masih bisa bikin proyeksi dalam 2 tahun ke depan, tetap akan ada ketimpangan sebelum orang tiba pada semacam keseimbangan. Jadi sebelum ada keseimbangan pasti ada ketimpangan tuh. Aku lihatnya begitu. Nah, mungkin sektor bisnis, beberapa sektor tertentu bisa lari lebih cepat, dengan akibat yang lain pasti tertinggal, sampai akhirnya kita bertemu lagi dengan risiko baru yang mungkin tidak disebabkan oleh COVID tapi disebabkan oleh ancaman Perang Dunia Ketiga tuh. Lalu orang berpikir ulang tentang apa yang disebut what is this thing called humanity gitu, philosophical questionnya begitu. Pemerintah selalu tertinggal dengan jadi kita mau minta bantuan ilmu pengetahuan buat berupaya gap antara yang naik ke atas sama yang turun ke bawah itu dalam kurva K gitu, yang secara eksponensial tumbuh karena teknologi digital dan yang juga secara eksponensial terjun bebas karena tidak diproteksi oleh negara tuh kan. Jadi di situ sebetulnya tantangan baru yang disebut welfare state, yang kadangkala kritik saya itu selalu kalau kita negara kesejahteraan mestinya kita promosikan akumulasi, tapi kita lakukan distribusi kan? Kan korporasi selalu berpikir akumulasi itu. Dan negara harus meyakinkan publik bahwa hasil akumulasi akan tiba dalam bentuk jaminan sosial. Jadi sebetulnya itu teori yang gampang aja kan? Tapi seringkali negara itu, dia bikin public policy tanpa basis social policy itu. Nah di situ gap bisa menjadi-jadi dan kita gagal untuk mewujudkan ide kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi kalau kita hubungkan misalnya dengan, kalau khusus Indonesia itu, akan ada pemilu nih, 2024 atau 2027. Kalau ide tentang welfare state nggak diuji berdasarkan pengalaman kita dengan COVID, maka pasca COVID, kesenjangan di Indonesia justru meningkat gitu. Ya. Itu bahayanya tuh. Gitu. Ya. Tarik ini ke sistem
politik kita, yaitu demokrasi. Akhir-akhir ini demokrasi ini didefinisikan seakan-akan kebebasan berbicara. Itu sama dengan amplifikasi algoritma. Gimana di negara-negara demokratis yang besar, contohnya Amerika Serikat, itu platform jaringan sosial digital membiarkan narasi-narasi yang kental dengan kebencian, kemarahan dan segalanya itu sebagai bagian dari kebebasan berbicara. Tapi itu tidak dijaga, tidak dirawat dan tidak dinetralisir dengan info-info yang lebih bijaksana atau yang lebih bagus. Ini kebetulan 2 hari lalu LP3S, majalah Prisma itu bikin riset bersama dengan peneliti Belanda, menemukan bahwa selama 2 tahun ini produk demokrasi kita justru dihalangi oleh gumpalan-gumpalan kepentingan bisnis dan politik. Jadi betul tadi bahwa seolah-olah didorong untuk kebebasan berpikir. Tapi kemudian di ujung dicegah, misalnya melalui presidential threshold. Kan itu kan konyol kan. Silakan Anda sesuka-sukanya memilih siapapun, iya, tapi yang boleh milih yang punya tiket melalui partai itu. Jadi di situ sebetulnya letak kegagalan struktural dari ide demokrasi itu. Nah itu nggak ada soal kalau hanya sekedar itu. Tapi sepanjang dia menuju pada pemilu, itu dihalangi terus oleh algoritma yang didesain untuk sekedar menghasilkan 2 tokoh itu. Oposisi boleh bicara tapi nggak akan nyampe ke ujungnya tuh, karena akan dicegah dengan segala macam akal-akalan politik lah. Jadi tetap terlihat, mungkin juga di seluruh dunia begitu tuh. COVID ini dimanfaatkan justru untuk mencegah demokrasi itu kan. Nah di Indonesia kan mulai idenya udah tumbuh dari setahun lalu bahwa perpanjangan masa jabatan presiden disebabkan karena pemilu nggak mungkin dilakukan karena COVID. Lalu kita dengar lagi pejabat-pejabat PLT, gubernur, kepala daerah di 287 daerah itu hanya ditunjuk oleh presiden melalui menteri dalam negeri. Nah kalau kita bilang iya PLT, pelaksana tugas, memang dalam keadaan nggak mungkin dilakukan pemilu, dia memang mesti ditunjuk. Tetapi kalau gue baca itu aturannya itu 2,5 tahun periodenya. Jadi bayangkan negara demokrasi 2,5 tahun pemimpin daerahnya tidak punya legitimasi. Itu kan separuh dari tahun pemilu kan. 5 tahun 2,5 tahun pemimpinnya ditunjuk itu dari kalangan militer dan dari kalangan polisi itu. Jadi gue bayangin itu 1 minggu setelah dia ditunjuk, dia bikin proyeksi berapa banyak duit dia mau rampok di daerah selama 2,5 tahun. Minggu pertama ngerampok buat bininya, minggu ketiga ngerampok buat bini kedua, terus buat anaknya, buat ponakan. Jadi ini potensi korupsi nih, karena dia nggak punya legitimasi kan. Tapi pemerintah bilang ya bagaimana dong, nggak bisa bikin masuk ke kotak suara karena kerumunan. Lo gampang betul, bikin aja online, lo belajar aja online, kok belanja online, maka pemilu nggak bisa. Bahkan ijab kabul bisa online. Jadi soal-soal beginian yang konyol, pemerintah dalilkan demokrasi, tapi 2,5 tahun kita akan dipimpin oleh 287 kepala daerah yang tidak dipilih oleh rakyat. Di mana teori demokrasi yang bisa membenarkan taktik semacam itu? Itu mungkin salah satu observasi yang gue mau coba tarik lagi nih, observasi mengenai gimana teknologi ini sangat telah berperan untuk menggoyang keseimbangan dalam upaya kita menjaga demokrasi atau merawat demokrasi. Amplifikasi algoritma untuk mendorong narasi-narasi yang nggak sehat itu terus terjadi demi mereka mencari keuntungan platform digital ini. Ini kan mau nggak mau harus disikapi kan. Nggak terima aja kalau suara-suara yang baik itu nggak kedengeran karena mereka nggak mau bersuara. Yang semestinya dibutuhkan untuk menetralisir suara-suara yang nggak baik. Tapi itu disingkirkan. Iya, betul. The silent majority yang nggak berani bicara, walaupun mereka mungkin informasinya atau idenya lebih bagus. Ini kan kita balik ke omongan kita sebelumnya. Gimana kita tuh harus atau berupaya untuk mendemokratisasi ide, bukan hanya informasi. Iya, itu. Iya kan? Iya, itu tertunda kita elaborasi waktu itu. Coba kita lakukan sekarang ya. Kita mengandalkan teknologi untuk mempermudah suara publik tiba di parlemen kan. Iya. Tapi sebetulnya kekuasaan itu selalu mengintip bagian yang menguntungkan dia aja. Iya. Sehingga suara yang disebut suara demokrasi sebetulnya itu hasil fabrikasi itu. Difabricated. Itu sebetulnya tahun-tahun 80-an itu udah dideteksi oleh Noam Chomsky, profesor matematik dari MIT yang menulis buku Manufacturing Consent itu. Jadi pendapat publik itu dimanufaktur, dipabrikasi itu. Nah sekarang pabrikasi itu makin tadi betul diamplifikasi karena kemampuan
algoritma itu sehingga diarahkan aja. Kalau kita tanya misalnya, kita punya handphone itu yang di dalamnya ada algoritma, kita bisa pakai itu untuk tujuan menyebarkan tadi the other voice yang the unspeakable itu. Tapi kemudian itu justru tidak dipakai itu. Handphone, aku baca belakangan ini di Pakistan, di Bangladesh, handphone itu bisa dipakai untuk memetakan orang miskin. Misalnya dengan membaca kok gambar yang dipost itu dari daerah Islam itu kan. Terus kita lihat kualitas gambar. Kalau kualitas gambarnya buruk, berarti dia pakai handphone buruk gitu. Berarti dia kelas bawah. Sehingga pemerintah langsung dengan mudah itu nggak perlu survei, kirim orang untuk tahu bahwa daerah itu pasti miskin kan. Jadi mestinya pemerintah manfaatkan teknologi untuk menyebar keadilan. Yang sekarang terjadi, dia kendalikan opini publik melalui tadi memonitor percakapan publik, lalu mulai diarahkan itu kan, nanti dibombardir dengan algoritma supaya mengarah pada satu nama, satu figur itu. Nah itu buruknya tuh, dan nggak ada fasilitas sebetulnya, apalagi pada oposisi untuk deal dengan itu. Karena ini betul-betul sofistikasi teknologi kan. Jadi sofistikasi teknologi menghalangi demokrasi itu. Lu ngangkat beberapa poin yang gue mau coba tanya. Kalau gue lihat demokrasi itu kan awal mulanya semangatnya adalah untuk meletakkan kekuasaan di tangan banyak orang. Tapi sekarang kekuasaan, iya kan? That's the point. Power in the hands of many. Tapi sekarang power in the hands of the few. Itu tabrakan kan? Dengan jiwa demokrasi di awal waktu kan. Nah ini kalau menurut gue harus dipelajari dan disikapi. Dan mungkin salah satu sudut yang bisa menyikapi itu dari kerangka regulasi terhadap teknologi. Nah poin kedua yang lo angkat, gimana kita tuh sudah di-surveil. Surveillance itu kan sudah dilakukan kepada masyarakat luas. Gue sih oke-oke aja. Selama itu untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan. Peningkatan kesehatan. Pengendalian kriminalitas itu. Tapi surveillance juga harus bisa dilakukan terhadap yang berkuasa. Surveillance upon the people sama surveillance upon the government. Cengli kan kalau begitu. Supaya kita juga bisa melakukan check and recheck. Nah kalau ini hanya one way saja dan kesejahteraan tidak kelihatan meningkat atau redistribusi kesejahteraan tidak meningkat, itu mungkin harus diselidiki lebih dalam. Jadi itu fenomena yang dulu tahun-tahun abad 18 diterangkan oleh orang macam Gaetano Mosca itu tentang the power elite itu kan. Tapi kemudian di era ini kemampuan kita untuk mengontrol elit itu berkurang justru karena teknokratisasi kekuasaan itu. Kan selalu pemilu itu sebetulnya dimaksudkan supaya kita punya kemampuan untuk mengontrol elit. Tapi selalu ada yang disebut ketidakseimbangan pengetahuan itu. Sehingga election berbeda dengan decision itu. Dia kita pilih supaya bisa kita kontrol, tapi dalam proses pembuatan kebijakan, dia masuk dalam teknikalitas. Yang publik nggak bisa lagi tahu kan, pakai rumus macam-macam, istilah yang canggih-canggih itu. Sekedar untuk menyelundupkan kepentingan dia tuh. Jadi itu sebetulnya kontrolnya tuh. Nah karena itu, aku berpikir bahwa kalau demokrasi masih diandalkan pada elektabilitas, dengan asumsi demokrasi itu ada pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, maka kemampuan kontrolnya nggak bisa itu. Jadi kita mesti ubah sebetulnya pengertian demokrasi itu menjadi demokrasi is the government of reason through the government by the people gitu. Jadi ke depan kita mesti kampanyekan elektabilitas itu belakangan, atau gua rumusin dengan kalimat yang lebih positif, intelektualitas harus mendahului elektabilitas itu. Jadi seseorang yang mau jadi presiden, dia elektabilitas ditentukan oleh kemampuan dia untuk berpikir. Di dalamnya ada soal moral, integritas. Nah kalau begitu lebih mudah kita pastikan bahwa demokrasi ada di tangan orang yang benar. Nah populisme itu buruk sekali sebetulnya bagi demokrasi itu, karena dia sekedar mengandaikan dia udah terpilih. Padahal dia terpilih karena tadi diarahkan oleh algoritma, karena feudalisme, karena kegairahan orang pada figur tuh. Nggak pernah diuji kemampuan dia untuk menghasilkan justice, welfare tuh. Nah itu pentingnya mungkin nih generasi baru untuk mulai mendorong agar supaya pemilu di Indonesia intellectuality mendahului electability. Nah gagasan itu yang bisa kita kampanyekan melalui talk show, melalui podcast macam ini. Jadi memperbanyak podcast untuk menghasilkan pemimpin yang betul-betul mampu berpikir secara konseptual, itu intinya tuh. Kan pemimpin kita nggak bisa berpikir konseptual. Dia cuma lihat ada APBN bisa dibagi dalam beberapa proyek, selesai itu. Dia nggak pernah hitung akibatnya pada lingkungan, trade off-nya dengan social justice, kan itu nggak pernah dihitung. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.